Salam NKRI. Sahabat Indonesia, tepatnya tanggal 11 Oktober 2021 saya ingin klarifikasi pernyataan-pernyataan yang dilontarkan seorang wakil rakyat yang duduk di kepemerintahan ataupun di DPR RI yang bernama Fadlizon, yang mengeluarkan statement atau pernyataan dengan narasi sebaiknya Densus 88 dibubarkan. Saya tidak akan membahas alasannya apa Fadlizon melontarkan atau membuat statement seperti itu. Namun yang perlu saya klarifikasi ataupun yang saya tanyakan, dengan pernyataan seperti itu artinya saya bertanya, Fadlizon itu bagaimana dia itu tahu atau tidak kenapa Densus 88 itu dibentuk dan fungsinya itu di Indonesia itu seperti apa. Jelaskan untuk Densus 88 itu, yang utama Densus 88 itu dibentuk itu agar bisa menanggulangi terorisme yang ada di Indonesia, dan dengan tujuan agar menciptakan kenyamanan, ketentraman dari semua pihak, baik rakyat, masyarakat, ataupun dari tingkat kalangan atas. Jadi tujuan Densus 88 itu dibentuk jelas untuk menangkal adanya teroris dan untuk menciptakan ketentraman di wilayah Indonesia. Namun seorang Fadlizon dengan pernyataan statement yang mengatakan sebaiknya Densus 88 itu dibubarkan. Jadi karena fungsi dari Densus 88 itu sudah jelas seperti itu, yang ingin saya tanyakan, seorang Fadlizon itu wakil rakyat atau wakil teroris? Itu mohon saya harap dari Polri itu untuk menangkap seorang Fadlizon dimintai keterangannya seperti apa. Dari dulu seorang Fadlizon selalu kalimat-kalimat narasinya itu tidak mengkritik yang membangun, tapi justru memprovokasi, bahkan sampai menghina. Pernyataan Fadlizon saya masih ingat ketika mengatakan Presiden Jokowi presiden plonga-plongo. Itu sebenarnya menurut saya hinaan. Namun kebijakan Pak Jokowi malah justru hebat Pak Jokowi. Saat itu malah Fadlizon juga pernah diberi penghargaan sama Pak Jokowi berupa tanda jasa dan sebagainya. Nah, inilah justru Fadlizon itu berpikir, kalau Fadlizon itu seorang wakil rakyat, saya ini rakyat kecil, rakyat jelata yang tidak merasa terwakili. Kalimat-kalimat Fadlizon menurut saya adalah provokasi. Dan saya juga masih ingat ketika Fadlizon mengatakan saat Munarman ditangkap terduga teroris, kalimat Fadlizon seperti apa? Dia mengatakan kalau penangkapan Munarman itu adalah hal yang kurang kerjaan dan mengada-ngada. Bahkan dia mengeklaim tahu kalau Munarman itu adalah sahabat atau teman Fadlizon. Artinya kalau Munarman itu terduga teroris, jelas saat sekarang kalau kita simpulkan dengan kejadian statement kemarin yang mengatakan sebaiknya Densus 88 itu dibubarkan. Nah, ini Fadlizon wakil rakyat atau wakil teroris. Ini seharusnya dari Pak Menhan mohon ya untuk menindak tegas anak buahnya yang bernama Fadlizon. Kalau bisa dikeluarkan atau dipecat. Ini sangat tidak pantas. Kalimat-kalimatnya itu mengandung ujaran kebencian, dan menurut saya kalimatnya itu tidak mencerminkan dia seorang wakil rakyat. Kalimatnya itu selalu sampah. Lebih baik Indonesia tanpa Fadlizon akan lebih baik. Inilah contoh-contoh perkembangan politik yang ada di Indonesia. Selaku rakyat kecil berhak mengeluarkan aspirasi, pendapat saya, asumsi saya. Karena ini di medsos, saya publikasikan biar rakyat itu tahu. Rakyat itu sebenarnya tidak bodoh. Jangan selalu mengatasnamakan rakyat, memperjuangkan rakyat. Semua ketika ada kepentingan, itu pasti dari kalangan elit politik itu alasan-alasan itu memperjuangkan rakyat, demi rakyat. Ini rakyat yang bagaimana? Saat sekarang dengan dipimpinnya
pemerintahan Pak Jokowi itu sebenarnya sangat hebat, sangat baik. Pak Jokowi sangat loyal, sangat mencintai rakyat, membangun infrastruktur sudah terbangun semua se-Indonesia. Kalau saya harus bercerita infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi itu mungkin sampai besok nggak ada habisnya. Bahkan dunia pun juga mengakui kalau Pak Jokowi itu presiden hebat. Sampai di Abu Dhabi, Emirat Arab, dibangun masjid yang namanya Masjid Presiden Jokowi. Itu kurang apa lagi? Hanya orang-orang yang sakit hati, yang suka membenci Pak Jokowi, mencari-cari kesalahannya, itu pasti dia itu orang sakit hati karena jadi menteri dipecat, atau mungkin korupsinya itu dibongkar dan segala macam. Dan Pak Jokowi, kenapa Pak Jokowi itu dibenci banyak orang? Karena Pak Jokowi itu selalu tugasnya, kerjanya itu dia itu selalu mengawasi atau menghentikan orang jahat, orang koruptor, mafia-mafia migas, itu semua itu dibongkar sama Pak Jokowi. Aset-aset misalkan dari Freeport, dari Gedung Granadi, Taman Mini Indonesia Indah, ini jelas kinerja Pak Jokowi itu sangat hebat, sangat baik. Belum ada, saya selaku rakyat kecil, belum ada presiden di Indonesia yang prestasinya seperti Pak Jokowi. Semisal kalau Pak Jokowi itu mulai prestasi dari awal, beliau menjadi wali kota 2 kali berturut-turut, menjadi gubernur DKI melawan petahana Fauzi-Bowo, sampai sekarang menjabat presiden 2 periode. Ini kan jelas sudah banyak prestasi. Coba prestasi-prestasi dari kalian dari sebelah itu siapa yang akan digadang-gadang? Kok sedikit-sedikit isunya PKI bangkit, ujung-ujungnya apa? Ingin melengsarkan, menjatuhkan Pak Jokowi. Semua itu rakyat kecil itu sudah paham. Dengan demo 212 untuk Ahok, itu aslinya arahnya itu agar menurunkan Pak Jokowi. Jelas, semua itu Pak Jokowi itu serba selalu dicari-cari kesalahannya. Dari yang Bipang, presiden plonga-plongo, bebek lumpuh, dan segala macam. Ini tolong, rakyat harus cerdas, harus peka dalam berpikir. Saya selaku rakyat kecil, kuli bangunan, saya bisa berpikir secara otak waras, otak cerdas. Bagaimana kalian-kalian semua yang notabene itu wakil rakyat ataupun mantan dari anak seorang pemimpin, itu berpikirlah logika. Kita terima semua. Apa yang menjadi kebaikan Pak Jokowi harus kita terima, kita mengakui saja. Mohon maaf, saya itu sebenarnya bukan pendukung Pak Jokowi, tapi harus mengakui. Orang baik, orang hebat harus kita akui. Jangan kalian itu selalu yang dipelihara sakit hati, kedengkian, rasa iri hati terus-terusan. Ini yang terjadi, yang ada di Indonesia. Seperti suatu contoh, seorang anak mantan Presiden AHY yang mengeluarkan pernyataan kejayaan Indonesia dipimpin oleh seorang SBY. Nah, itu memuji ayahnya sendiri. Itu menurut saya itu dia itu pengalaman dalam berpolitik atau enggak? Apa dia itu tidak merasa malu kalau dia itu mengatakan kejayaan Indonesia di era kepemimpinan Pak SBY? Itu seharusnya malu lah. Walaupun itu bapak kamu sendiri. Karena apa? Rakyat kecil itu sudah bisa merasakan dan melihat prestasinya apa selama 10 tahun. Banyak pembangunan-pembangunan yang mangkrak, gedung hambalan dan sebagainya. Kok mau dibandingkan, andaikan dibandingkan SBY, kepemimpinan SBY selama 10 tahun dengan kepemimpinan Joko Widodo yang baru berjalan kurang lebih sekitar 7 tahun. 7 tahun, itu ya jauh lah, langit sama sumur lapindu. Tidak ada apa-apanya. Ini kalau saya rakyat kecil, saya berhak untuk mengeluarkan unek-unek saya yang sesuai dalam hati nurani saya. Kalau saya mengatakan seperti ini, pasti akan mengatakan saya buzzer, saya dibayar, buzzer lapar. Inilah bentuk-bentuk dari para kadrun-kadrun itu selalu berbikin, membuat narasi-narasi yang menurut saya itu selalu berbelok ataupun membalikkan fakta. Jadi kita sebagai rakyat, kita harus berani menyuarakan kebenaran. Itu
Dan yang kemarin juga saya dengar itu narasi ataupun statement yang dikeluarkan Bapak Gatot Nurmantio yang mengatakan TNI sudah disusupi PKI. Ini kan yang hal lucu, gopoh, tergesa-gesa. Itu kalau saya menilai jelas itu mengandung provokasi yang akhirnya itu membuat kebingungan rakyat. Tapi alhamdulillah rakyat sekarang sudah cerdas dengan narasi yang dilontarkan dari seorang mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio yang mengatakan TNI sudah disusupi PKI. Itu menurut saya narasi yang nanti bisa dikatakan bisa mengarah ke adu domba. Narasi seperti itu ya tidak mungkin lah untuk TNI bisa disusupi PKI saat sekarang TNI itu masih sangat kuat, sangat loyalitasnya demi NKRI dan Pancasila karena mengacu dengan Sabta Marga mulai butir 1 sampai 7 itu jelas. Dan hanya alasan Pak Gatot Nurmantio ketika itu hanya alasan diorama ataupun patung, 3 patung dari Sarwo Edi, Pak Harto dan Nasution itu diambil hilang, padahal itu sudah diklarifikasi dengan juniornya Pak Dudung Abdurrahman ketika itu adalah suatu permintaan dari yang bikin patung sendiri dari Asmin Yusri Nasution dengan alasan-alasan yang menurut saya itu masuk logika akal waras. Dan juga saat itu Pak Agung Gumelar juga sudah memberikan klarifikasi jawaban kalau pernyataan Gatot seperti itu. Mohon maaf, Pak Gatot Nurmantio yang notabene itu mantan TNI itu sudah dijawab, diklarifikasi seorang Agung Gumelar itu juga senior dari Pak Gatot Nurmantio. Itu pernyataan itu yang menurut Agung Gumelar adalah gopoh, tergesa-gesa. Terkesan itu terlalu mudah menuduh seperti itu. TNI itu masih kuat banget. Dia tetap selalu sesuai dengan nama TNI, Tentara Nasional Indonesia. Jadi dia tetap berbakti, jiwa raga TNI, kesatria itu selalu diberikan kepada negara, anak dan bangsa. Itu saja. Jadi nggak usah diperpanjang, nggak usah melebar, akhirnya bias kemana-mana dengan pernyataan Pak Gatot Nurmantio. Ini yang perlu rakyat ataupun anak bangsa harus cerdas dalam berpikir. Jangan mudah terprovokasi, terombang-ambing dengan provokasi-provokasi yang menyesatkan. Kita hanya satu saja, kita harus punya keyakinan bahwa kita adalah Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Itu tertanam itu dulu, karena dalam Pancasila itu sudah ada semua, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada sila 1 sampai 5 dan Presiden Jokowi sudah menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan sila 1 sampai 5. Kurang apa lagi?